pulau itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue deh, gimana cara hadiahnya? Enggak, tuh gini loh ya. Ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Ya. Sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang itu Bang. Ya, coba cari tahu lah. Nanti kalau saya ngomong dibilangin enggak ini. Disampaikan juga ke Abang, saya dengar sudah sangat panjang Bang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Emang untuk pulau bisa dipindahin kok, kenapa enggak kok hadiah buat Pak Jokowi, kenapa enggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Kalau memang letak batas daratnya udah selesai antara Aceh Singgil dengan Tapul di tengah, ditandatangani dua pihak. Cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari rapat di tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat. Itu tahun 2022 udah diputuskan gitu. Ya, undang-undang saja dirubah apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Dari ini semua, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. 10 tahun yang dilakukan oleh Jokowi hanyalah membuat kita tentara. Dan setelah 10 tahun ini, sudah banyak terbuka kalau di sepanjang masa Jokowi berkuasa, telah banyak pulau-pulau kita yang berpindah. Jokowi bajingan. Jadi berarti tertutup. Rakyat kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tangkap dan adili Jokowi. Dan turunkan kita merdeka. Prabowo jangan cemen. Sekian dan terima kasih. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Besok kali itu memang lagu buat klan. Kemarin si Bobby, gubernur ya, gubernurku tercinta si Bobby mau ngambil pulau. Sekarang, aduh pusing kali aku. Ketua DPR-nya, aduh mati kita. Kayak mana lah mau dibuatnya Medan ini, aduh. Udahlah, kayaknya perang ini. Dah, gak ada cerita. Udahlah, mau kemana lagi aku lari? Mau ke Medan, hang semua pemimpinnya. Tambah lagi begal di mana-mana. Maling banyak kali. Tukang sapu lagi banyak kali. Aduh, mati aku bah. Pompanya ngeri kali. Mau kemana aku Tolonglah Aduh, rusak ini, rusak. Di Aceh ini, takut juga aku. Aduh, udahlah. Kalian orang-orang Aceh, selamatkanlah aku, oke? Sudah lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau. Iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya. 4 pulaunya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu. Jangan disebut. Ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Masya Allah. Kacau tidak? Nah insya Allah sepulang dari Lampung saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Nah, insya Allah Seninnya pulang saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Van. Karena kondisi Aceh ini lagi panas, nggak main-main saudara. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara, begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk saudara. Nah jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi saudara. Bagi itu yang namanya pejabat jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada ujang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin ternyata tuh pulau banyak minyaknya, gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu? Ya kalau Aceh yang pegang dia nggak bisa nyolong, dikasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya
Presiden Prabowo ambil alih sengketa 4 pulau Aceh ke Sumut. Jadi polemik kekisruhan 4 pulau tersebut sampai juga ya ke telinga Prabowo. Jadi banyak netizen menduga karena Yusuf Kala sudah buka suara, SBY sudah buka suara, apalagi tokoh-tokoh masyarakat buka suara, begitu juga dengan Gubernur Aceh ya Muzakir Manaf kekeh bahwa kepemilikan 4 pulau itu adalah milik Aceh, sehingga Prabowo pun akhirnya turun tangan. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Kala, tidak ada kompromi ya secara historis bahwa 4 pulau tersebut adalah memang milik Aceh. Menurut Yusuf Kala, undang-undang saja bisa dirubah, apalagi keputusan menteri. Ya, undang-undang saja dirubah, apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang, walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya ya Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, yang jaraknya dekat, tapi yang diperintah oleh jauh. Tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu, kembalikan dengan baik-baik, dengan karena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan. Ada masalah yang lebih besar terjadi. Kita mudah-mudahan tidak, tapi kita ingin menjaga kredibilitas pemerintah dari pandangan Aceh. SBY akhirnya juga ya buka suara tentang kekisruhan 4 pulau tersebut. Di pesan SBY ini ya secara tidak langsung mengatakan jangan ganggu Aceh dan kembalikan 4 pulau tersebut ke tuannya Aceh. Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, dari ini semua lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Itu yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, yang kedua, perdamaian Aceh itu tidak datang dengan sendirinya. Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama 5 tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain. Pelaku yang lain hadir di ruangan ini. Karena selama 5 tahun pula, saya tidak pernah berhenti memohon petunjuk kebersamaan dengan para abu, para alim ulama. Saya tahu sebagian sudah berpulang ke rahmatullah, sebagian masih ada, dan generasi keduanya sekarang menggantikan posisi beliau. Sehingga SBY dan JK ini merasa punya tanggung jawab moral yang dulu sudah mendamaikan Aceh, tiba-tiba datang geng Solo ikut membuat kekisruhan lagi. Akhirnya ya SBY maupun Pak JK ikut buka suara. Jadi banyak netizen berharap jangan mengambil alih saja ya, tetapi pecat Tito Karnavian, karena netizen menganggap ini bakal repot kalau Tito tidak dipecat oleh Prabowo. Karena kalau kita lihat ya, geng Solo ini masih bercokol di kabinet Prabowo ya, yang selalu membuat ulah, membuat masalah, sehingga yang menjadi sasaran kambing hitam ini adalah Prabowo. Lagi-lagi Prabowo harus turun tangan menyelesaikan kasus yang dibuat oleh geng Solo ini ya. Termasuk kemarin yaitu kasus Raja Ampat yang pada akhirnya pun terungkap bahwa Bahlil yang menerbitkan yaitu izin ya untuk eksploitasi nikel di Raja Ampat, dan ini dibocorkan oleh Bocor Halus Tempo. Ada iup izinnya yang diterbitkan oleh Bahlil. ASP itu, anugerah itu sangat jelas per tanggal 16 Agustus 2024 ditekan oleh Bahlil. Hampir semua orang-orang Mulyono ini alias geng Solo ini selalu membuat masalah di pemerintah Prabowo. Kalau kita duga ya, ini sengaja diciptakan oleh geng Solo ya, supaya pemerintah Prabowo ini goyang. Nah, akhirnya juga terungkap ya, Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan mengatakan bahwa Muhammad bin Zaid ya berminat berinvestasi di Aceh Singkil. Jadi apa yang disampaikan oleh Luhut ini sebelumnya pernah juga disampaikan Luhut di DPR ya, tentang Muhammad bin Zaid ini tertarik berinvestasi di Aceh Singkil. Ya, kalau Singkil itu kan saya udah pergi sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana. Nah, mereka sudah begini jauh, tapi kemudian agak tertunda karena satu dan lain hal. Dan waktu itu saya sampaikan pada Gubernur Aceh supaya diakomodasi lah gitu. Jadi mereka MBZ itu pengen ada satu resort yang dia bisa tinggal, dan mereka sudah ninjau. Dan itu memang resortnya pulaunya bagus, dan situ ada kawasan seperti ya rawa, tapi yang bagus, yang macam-macam binatang masih tumbuh di sana.
Masih ada. Ya, Pak? Bukan migas ya, Pak? Oh, enggak. Sampai hari ini kita belum tahu soal migas. Ya, mungkin saja ada, tapi yang saya pastikan di situ memang bagus. Ada berapa pulau itu? Nanti bukan terkait dengan 4 pulau yang akhir-akhir ini jadi polemik ya, Pak ya? Saya nggak tahu persis mengenai itu, tapi setahu saya memang waktu itu mereka berminat sekali untuk investasi resort turis di sana. Ya. Terima kasih. Jadi kecurigaan masyarakat selama ini tidak salah ya. Jika 4 pulau tersebut menjadi daya tarik dari pemerintah Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution, sehingga Tito Karnavian pun ya membuat keputusan mengalihkan 4 pulau tersebut. Jadi tidak mungkin ya serta-merta mengalihkan 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara kalau tidak ada udang di balik bakwan ya. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen. Surat terbuka untuk Bapak Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Pak, tolonglah, Bapak urusi aja dulu begal-begal yang ada di Medan itu. Itu meresahkan kali loh, ngapain pula Bapak urusi pulau-pulau yang ada di ujung-ujung itu, Pak? Di situ-situ ajanya pulau itu, nggak pindah-pindah dia. Dari dulu, dari sejarah-sejarah yang dulu-dulu pun memang udah punya Aceh dia, Pak. Ngapain pula lama Bapak ribut-ributkan? Janganlah sibuk kali mau merampasi hak-hak orang, Pak. Begal itu dulu urusi, begal itu. Meresahkan kali loh itu, betul-betul meresahkan. Itu dulu urusi. Jangan yang tahan-tahap Bapak urus-urusi. Aduh, kayak mananya Bapak ini gubernur loh Bapak. Janganlah Bapak memicu pertikaian antara orang Sumut sama orang Aceh. Sebenarnya Pak, apapun yang mau kau buat, gak pedulinya aku. Tapi ini udah menyangkut keselamatan orang Sumut yang tinggal di Aceh, Pak. Tahu Bapak berapa banyak orang Sumut yang tinggal di Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Banyak loh, banyak termasuk aku. Kau baca sejarah kan Pak? Tahu kok kan kayak mana gam-gam itu Pak? Takut kali aku bangun-bangun tidur dari kandang macan Pak. Tolong. Janganlah nampak kali serakahmu itu. Aduh, mati aku bah. Jangan kemaruk kali kau Pak. Jangan kau bangunkan singa yang lagi tidur. Itu aja lah aku bilang samamu. Ini kalau kau nggak tahu, aku kasih tahu ya. GAM itu kan NKRI aja dilawannya, apalagi cuma Sumatera Utara. Tolonglah Pak, tolong. Jangan kau memicu pertikaian di antara Sumut dan Aceh. GAM itu kan nggak takut mati dia Pak. Janganlah kau senggol-senggol, betul ku bilang. Kalau sampai kau masih keras juga, udahlah, perang pun jadi orang itu. Jangan sampai turun lagi Pak. Udah damai Aceh ini Pak. Janganlah kau picu-picu lagi, kau sentil-sentil lagi api-api yang dulu-dulu itu. Yang bukan hakmu, jangan kau ambil. Aku jujur aja, sebagai orang Sumatera Utara yang tinggal di Aceh ini, gemetar kau buat. Betul lah aku bilang, betul. Udahlah Pak Bob, jangan apa kali lah kau. Ya, biar nggak apa kali kita ini, rusak kita nanti. Udah, stop ku bilang, stop. Ku dengar proyek Lapangan Merdeka itu belum jelas Pak, banyak korupsinya di situ. Itu dulu kau urusi, kau tangkap-tangkapi yang korupsi-korupsi itu. Jangan yang nggak jelas kau urusi, nggak usah kau urusi pulau-pulau itu. Di situ-situ aja dia. Lapangan Merdeka itu kau urus, begal itu kau urus, sudah. Itu aja dulu, selesai. Halo para mafia politik yang bersembunyi di balik dasi dan baju jas di negeri para bedebah. Lagi coba mau main-main ya sama orang Aceh. Kalian tahu nggak? Sebenarnya pengambilan 4 pulau ini dilakukan oleh para sindikat. Ya, kenapa saya bilang sindikat? Ini sindikat pencurian kelas kakap. Ya. Jadi dilakukan oleh Kemendagri, dalam hal ini dilakukan oleh Pak Tito Karnavian, ya, yang beliau adalah memiliki jasa kepada Pak Jokowi karena telah menutupi buku merahnya. Ya, kemudian mencuri pulau milik Aceh dan kemudian memberikan kepada menantu Pak Jokowi yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara. Dalam bahasa kriminal adalah Pak Tito sebagai pencurinya dan Bobi sebagai penadahnya. Terus setelah kalian mencuri harta kami, kemudian kalian suruh kami untuk melakukan gugatan ke PT UN. Jangan mimpi Bapak, jangan mimpi ya. Harta yang Anda ambil itu adalah milik kami orang Aceh dan itu bukan aset sengketa. Oleh karena itu, Anda telah mencuri, maka Anda yang harus mengembalikan kepada kami. Jika itu tidak Anda lakukan, jangan coba-coba untuk memancing orang Aceh. Jangan coba-coba.
Memang benar Anda seorang yang sangat ahli. Kepada Bapak Presiden Prabowo, saya ingin mengingatkan bawahan Anda Bapak Tito Karnavian. Pak Bob, jangan merusak perdamaian Aceh dengan Sumatera, Pak. Udah cukup pagar kuburan, ban mobil segala macam hilang di Medan itu, jangan sampai Pulau Aceh pun ikut hilang. Ya Allah, Pak Bobi. Pak, capek kali loh wanita ini harus berkoar-koar, harus berbicara. Ingat sejarah, Pak. Aceh ini ya, Aceh ini pernah ada konflik, rawan konflik yang amat sangat luar biasa. Harus Bapak ketahui ya, itu sejarah. Ya, bahkan diakui oleh negara bahwa Aceh ini salah satu tempat konflik terbesar sebelumnya. Pak, jangan Bapak gilakan Aceh ini, Pak. Bapak tahu nggak, Aceh ini ada namanya Aceh Pungo. Tahu nggak Bapak kayak mana gilanya orang Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Bapak tahu nggak Gerakan Aceh Merdeka atau singkatannya GAM? Ya, pernah melawan siapa, Pak? Indonesia. Indonesia aja dilawan sama orang Aceh, Belanda aja dilawan sama orang Aceh, sama Cuk Nyadin, ya kan? Apalagi cuma Sumatera, Pak. Udahlah, Pak, jangan karena kerakusan beberapa oknum ya, sehingga membuat konflik antara Aceh dan Sumatera. Sangat dikasihani ya, Pak ya. Kita yang tadinya hidupnya damai-damai aja, bahkan orang Medan pun tidak pernah mempermasalahkan pulau. Kenapa tiba-tiba Bapak mempermasalahkan pulau yang awalnya itu dari sejarahnya, dari petanya, dari nenek moyang Aceh aja mengakui bahwa itu punya orang Aceh? Hah? Kenapa, Pak? Udahlah, Pak. Bapak itu Nasution, aku buregar. Cemananya ini? Nah dong hepengku, bayah. Bapak tahu nggak, Pak? Bapak Mujakir Manaf itu gubernur Aceh. Beliau itu ex-Libya, Panglima Gram. Tahu nggak, Pak? Jangan membangunkan beliau, Pak. Nanti beliau bangun. Membangunkan gam-gam nanti, Pak. Udahlah, Pak. Udah urus aja lah, Pak, perekonomian Medan itu biar stabil. Biar tidak ada ban mobil, pagar kuburan, kunci, segala macam. Bahkan ya nih, Pak, ya, yang lebih sadisnya lagi, ya. Berdiri aja bisa hilang biji mata kita. Kayak gitulah para raja di Medan itu. Udah, Pak, mending Bapak perbaiki aja perekonomiannya. Jangan lagi Bapak curi pulau kita, Pak. Udah, capek kali aku. Ya, ini perwakilan masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh ya, ataupun warga Sumatera yang mau hidupnya tenang-tenang aja, tidak terjadi konflik, ya kan? Udah, Pak, udah. Bapak urus saja tuh maling-maling yang berkeliaran di Medan. Jangan jadi maling di Aceh ini, Pak ya. Jangan bangunkan warga Aceh. Gila nanti. Aceh ini pungo, Pak. Pungo Aceh ini, Pak. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya, mental-mental penjajah di dalam NKRI semakin hari tumbuh subur. Siapa yang paling berkontribusi, teman-teman? 10 tahun Joko Widodo memimpin, berhasil menanamkan mental-mental penjajah. Hilirisasi melalui Bahlil Lahadalia, kemudian izin-izin tambang di mana-mana merusak lingkungan kita. Rakyat sekitar miskin, rakyat sekitar sengsara, kabupaten kotanya tidak maju-maju, provinsinya pun tidak maju-maju. Yang kaya siapa? Adalah para elit dan pemodal. Hilirisasi atas nama pembangunan renewable energy is bullshit. Kemudian yang kedua adalah seorang Joko Widodo melalui hubungan simbiosis mutualismenya dengan Haji Isam juga dibentuk menjadi penjajah di dalam negeri sendiri, yang kemudian sekarang juga berselingkuh dengan penguasa dalam kepemimpinan Prabowo Subianto melalui program food estate, melakukan deforestasi dan pertambangan-pertambangan lainnya yang kemudian atas nama menjadi support sistemnya food estate. Selanjutnya siapa lagi yang dibentuk menjadi penjajah kecil? Adalah anak mantunya, Bobi Nasution, yang secara terang-terangan ingin mengelola 4 pulau yang jelas-jelas milik Aceh, yang ini didukung oleh Menteri Dalam Negeri yang memutuskan 4 pulau itu masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Kenapa mereka terlihat begitu ambisius untuk mengelola 4 pulau ini? Ya, karena 4 pulau ini di dalamnya mengandung gas dan minyak bumi yang sangat kaya. Hanya satu kata untuk bisa menggambarkan, rakus. Satu lagi, bahwa mental penjajah itu juga mulai menyusup melalui narasi-narasi agama yang kemudian ditunjukkan
oleh salah satu ketua PBNU yaitu Gus Ulil Absar. Dalam wawancaranya dalam Kompas, dia menyampaikan pendapat bahwa negara-negara barat mengalami kemajuan awalnya karena mereka melakukan ekstraksi gila-gilaan terhadap negara dunia ketiga. Otak dan mental penjajah. Menjajah negara lain untuk memperkaya negara sendiri. Mental penjajah. Ketika kita itu kerucutkan di dalam negeri, ya menjajah sesama bangsa. Ya, ini adalah bentukan Joko Widodo selama era kepemimpinannya yang saat ini diwariskan kepada seorang Prabowo Subianto. Let's see. Apakah ini akan menjadi kehancuran lingkungan yang berkelanjutan, ataukah Prabowo Subianto memiliki cara pandang lain dan pola kepemimpinan lain yang betul-betul mampu membawa maslahah dan kemajuan bagi Indonesia Raya? Atau memang betul-betul bubar tahun 2030? Oke guys, aku memulai dari kasus yang terjadi antara Pulau Mangkang, Mangkang Ketek ya, kemudian Pulau Lipan ya. Jadi ada 4 pulau yang disengketakan itu sebenarnya sudah selesai tahun 92 ya. Waktu itu Mendagrinya Rudini, Gubernur Ibrahim Hasan dan Raja Intan Sirgar selaku Gubernur Sumatera Utara sudah menyepakati bahwa 4 pulau itu milik Aceh ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Aceh nomor tahun 2006 ya, pasal 246, dan dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2013 ketika pemerintah Sumut menyengketakan. Nah, tapi ini Anda harus tahu sekarang diarsiteki kembali oleh Tito Karnavian. Jadi Tito Karnavian ini saya tidak yakin bekerja untuk NKRI ya guys ya, apalagi mendukung Prabowo. Karenanya pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa tidak ada reshuffle karena menteri-menteri sudah bekerja sesuai dengan aspirasinya atau on the track, menurut saya tidak mengerti ya. Pak Prabowo ini bekerja untuk siapa begitu loh? Untuk Pak Jokowi atau untuk NKRI? Pak Prabowo ini kalau bicara kan seperti Bung Karno ya, tapi eksekusinya sama sekali nggak ada, jauh panggang dari api begitu. Jadi di dalam sengketa ini saya tentu sebagai ahli hukum memihak kepada pemerintah Aceh karena ada tiga landasan hukum. Tahun 1992 kesepakatan pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah Aceh. Tahun 2006 Undang-Undang Aceh. Kemudian tahun 2013 putusan Mahkamah Agung memang meletakkan ke-4 pulau itu milik dari Aceh ya. Guys, yang ingin saya tegaskan, kenapa tiba-tiba ini merebak? Jangan lupa di balik itu ada 3 skenario. Pertama, banyaknya investor ya yang ingin memiliki akses di Sumatera Utara karena di Aceh mereka susah. Lalu mereka mengincar bahwa 4 pulau yang diklaim milik Sumatera Utara atau diberikan oleh Tito Karnavian kepada Sumatera Utara ini memang punya nilai ekonomi, khususnya nilai minerbanya. Yang keempat, mereka inilah orang-orang yang dibalik disintegrasi. Jadi 3 alasan itu sebenarnya. Maka kami konsisten, Menteri Dalam Negeri itu memang harus dicopot, Kapolri juga harus dicopot ya. Karena jabatan ini kalau diduduki oleh orang-orang yang loyalis pada Jokowi, itu bukan hanya disintegrasi guys. Yang lebih jauh lagi, saya takutnya ini konflik horizontal. Bayangkan kalau antar provinsi bersengketa ya, bahkan nanti muncul tuntutan untuk merdeka, itu kan sangat rugi ya. Jadi apa yang dibilang oleh Pak Yusuf Kala itu sudah selesai, itu betul. Jadi orang-orang ini menteri brengsek ini ya, Tito Karnavian, jangan lupa loh, Tito Karnavian inilah yang membentuk Satgasus, di mana ketuanya adalah Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo yang awalnya diputus hukuman mati kemudian seumur hidup guys. Jadi orang ini memang troublemaker ya. Orang ini memang membuat rusak, dan orang ini adalah loyalis Jokowi. Jadi salam akal waras, tetap berpikir merdeka. Ayo dukung Aceh dengan cara apapun. Kalian bisa bikin TikTok, bisa bikin YouTube, bisa bikin surat pernyataan, atau kalau perlu bikin petisi secara terbuka, copot Tito Karnavian. Hidup bangsa Aceh. Dan salam dari Solo. Saya Muhammad Taufik. Saya pernah berkunjung ke Aceh 2016. Hampir semua kabupaten saya pernah kunjungi. Waktu itu saya naik motor. Terima kasih. Merdeka. 1929 kalau di Selambung. Ayo kok.
Udah kalian tengok pakai mata kalian. Aceh punya peta kan? Itu milik Aceh kan? Tahu diri sikit kalian. Jangan suka ngambil harta orang, hak orang. Habis itu kalian dukung pula orang-orang macam tu. Nah, untuk bila menjali memang tungki dalam alam baka kalian ini. Udah hentikan polemik ini di seluruh provinsi Indonesia, hentikan permasalahan yang serupa. Indonesia berdiri itu lebih awal ada Aceh daripada Indonesia. Kan sejarah sudah jelas. Sejarah sudah jelas. Jangan ini melibatkan provinsi-provinsi lain lagi. Hentikan polemik yang sudah terjadi di Indonesia. Upaya kita menghindari perpecahan. Jangan sampai ada korban jiwa. Masa saya seorang tukang cangkol ini bisa ngasih saran seperti ini? Harusnya malu dong buat kalian yang duduk-duduk enak. Hentikan sudah, Pak. Hentikan sudah. Siapa-siapapun yang terlibat, hentikan sudah. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada lagi kekacauan yang sama. Akai baik lagi bui sugut. Nyotoh jumo-jumo yang lagi-lagi. Alah, buat temenak. Ini bang ya, contoh-contoh yang belum tahu, gitu kan. Aceh itu udah ada peta 1929 dah ada. Kita merdeka 1945. 1945. Itu 1929. Udah ada peta Aceh. Aceh suatu negara. Nggak malu kalian memperebutkan hak orang. Kalau punya nenek kalian direbut orang lain gimana? Hah? Kalau punya nenek kalian direbut sama orang kayak mana? Ini masalah harga diri. Hentikan sudah. Kita nggak mau lagi ada perpecahan. BAK lagi paima semua kah luar ini. Mandung kacau ada Aceh. Amjadah. Baru saja Prabowo menghentikan izin tambang di Kepulauan Raja Ampat. Ini si bikin ulah ya. Ini menantu sama mertua sama-sama rakus ya. Gila ya. Ini si ini lagi ngincer 4 pulau di Aceh ya. Segitunya kalian ya ingin merusak sumber daya alam di Indonesia ya. Buat apa sih? Buat bayar utang negara. Sumber daya alam di Indonesia ini bukan milik keluarga kalian ya. Potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Bobby, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Setuju bang, gasken. Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi yang PKI ya kan. Kalian tuh gak tahu malu keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tete sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Pokoknya kami semua peduli dengan tanah rencong Aceh ya. Save Serambi Mekah. Ada nih request bagus banget nih, Mbak, tolong dong komenin tentang pembuatan patung Jokowi yang ada di Medan. Kayaknya seru loh nih loh. Ya aku sebut aja ini berhala demokrasi. Kan konteks kita hari ini kan tentang demokrasi. Kita bahas sekarang tentang berhalanya. Jadi di suatu negeri nih yang katanya demokratis, dengan duitnya gede tapi logikanya kecil, tinggallah seorang mantan presiden. Beliau udah jabat, tapi jangan salah, jabatan kan bisa lepas. Tapi kalau kekuasaan itu soal iman sama jaringan guys. Terus nantinya anak-anak sekolah diajarkan kisah suci 10 tahun keemasan. Terus gantiin satu pelajaran sejarah. Terus di halaman terakhir ada buku doa. Ya mantan, tuntunlah kami dari kegelapan birokrasi ke terang nepotisme yang stabil dan familiar. Amin. Kita lihat itu jurnalis-jurnalis yang udah mulai ngeritik dianggapnya murtad politik, dituduhnya nggak berakhlak, terus nggak tahu jasa beliau yang membangun jalan tol dan jalan narasi. Terus rakyat harus bilang wow gitu. Kalau bukan karena beliau, mungkin negeri ini udah berubah dan perubahan itu terlalu menakutkan dan mengerikan. Tai.
Di zaman sekarang itu apa? Rakyat tidak memilih lagi berdasarkan visi, tapi ya berdasarkan nostalgia. Ya karena mereka tahu yang asli tetap hidup, tetap bijaksana, tetap bisa posting itu ke Instagram. Jadi nggak ada nih keputusan politik yang benar-benar final selama beliau itu belum memberi kode melalui unggahan samar. Foto langitnya mendung, terus captionnya apa? Ya kadang yang lama lebih tahu jalan pulang. Ya itulah dia berhala demokrasi. Nggak bisa bicara tapi bisa bikin gaduh, nggak bisa gerak tapi bisa bikin partai baru. Terus ada pertanyaan nih, Mbak, emangnya boleh ya orang ini tokohnya aja belum mati kok udah dibuatin patung? Pertanyaan bagus. Satu, dari perspektif etika publik, membuat patung untuk seseorang yang masih hidup, apalagi seorang tokoh politik aktif atau baru aja lengser, biasanya dianggap nggak etis. Karena apa? Ya bisa dianggap sebagai pengultusan individu, bukan penghargaan atas karya. Terus belum ada nih jarak sejarah untuk menilai objektivitas kontribusinya. Ya resikonya yang menciptakan kultur kepribadian ala otoritarianisme. Ya bayangin aja jika kebijakan yang ia buat nantinya terbukti merusak atau ada skandal. Patungnya tetap berdiri gagah meskipun kepercayaan publik udah runtuh. Terus yang kedua, dari sejarah dunia, tokoh-tokoh yang dibuatkan patung saat masih hidup biasanya muncul di negara-negara dengan satu, rezim otoriter. Contohnya apa? Stalin, Saddam Hussein, Kim Jong-un. Terus negara dengan budaya politik yang memuja pemimpin sebagai figur ayah bangsa secara literal. Terus yang terakhir, muncul di negara yang kurang ruang kritik. Jadi kalau di negara demokratis dan matang secara institusional, penghormatan dalam bentuk patung itu biasanya datang setelah wafat, guys. Ketika sejarah itu udah menilai secara jernih. Yang ketiga, dari sisi psikologis politik, ketika rakyat itu membuat patung untuk tokoh hidup, seringkali itu karena apa? Ya butuh simbol keselamatan, apalagi jika situasi sedang kacau. Yang kedua, rindu ketokohan yang dianggap sederhana, merakyat, atau ya katanya sih tulus. Terus menggantungkan harapan berlebihan nih pada satu sosok, bukan sistem. Itu berbahaya, guys, karena membentuk berhala politik, di mana pemimpin itu tidak boleh salah, dan kritik dianggapnya dosa. Goblok ini berak. Dungu. Sekte apa ini? Sekte apa ini? Yang keempat, dalam konteks Jokowi dan patung di Medan, patung Jokowi di Medan yang dibangun saat beliau masih hidup dan masih sangat relevan secara politik itu bisa dipandang sebagai bentuk kultus simbolik yang canggung lah di negeri demokrasi. Terus berpotensi melecehkan prinsip kesetaraan pemimpin dan rakyat. Terus menandakan bagaimana publik atau kelompok elit lebih senang mematungkan seseorang daripada mengkritiknya. Sampai kalian lupa kan, presiden kita tuh sekarang siapa sih sebenarnya? Presiden kita itu siapa? Kalian sampai lupa kan? Jadi, membuat patung untuk orang yang masih hidup itu kayak bikin nisan sebelum dia tuh mati. Terlalu percaya diri, terlalu sibuk memahat bayangan. Padahal sejarah aja belum selesai menulis kisahnya. Ya selamat datang di negeri Konoha. Dengan demokrasi yang cacat. Saya nggak paham ya, apa urgensinya memindahkan 4 pulau yang sebelumnya berada di yurisdiksi hukum Provinsi Aceh, kemudian dipindahkan ke Sumatera Utara oleh Mendagri kita Tito Karnavian. Apa urgensinya hal tersebut dilakukan? Apa faedahnya hal tersebut itu dilakukan? Dan si Bobi, Gubernur Sumatera Utara, bukannya menolak hal tersebut, bukannya muncul ke permukaan bilang bahwasanya hal ini hal yang sensitif, jangan mengurusi hal seperti dia, malah terlihat ingin mengelola 4 pulau tersebut. Apa wilayah Sumatera Utara itu kurang besar untuk dikelola? Lebih bagus kamu itu fokus bagaimana mensejahterakan rakyat Sumatera Utara, bagaimana mengangkat derajat Sumatera Utara, memastikan setiap wilayahnya itu bertumbuh dengan baik dan benar. Kenapa nggak fokus di situ? Ini malah seolah-olah dia juga menginginkan hal tersebut itu terjadi. Dan menurut saya tidak ada urgensi yang mengharuskan 4 pulau tersebut berada di yurisdiksi hukum Sumatera Utara. Dan kita juga nggak bisa lupa ya apa yang terjadi kepada Aceh tahun-tahun lalu lah, dimana Aceh itu merasa dirinya itu tidak diprioritaskan. Ia merasa bahwasanya pusat tidak benar-benar bekerja secara maksimal sehingga dia memilih untuk memisahkan diri dari negara kita. Kita nggak akan lupa hal tersebut, betapa berdarahnya peristiwa tersebut. Jangan membuka luka-luka lama yang sudah lama sembuh. Hal kayak gini nih sangat sensitif untuk dijadikan sesuatu untuk didiskusikan. Udahlah, nggak ada urgensinya juga hal tersebut dulu. Atau jangan-jangan Bobi dan Tito Karnavian ini ada sesuatu di belakang layar yang mengharuskan 4 pulau tersebut berada di kuasa hukum Sumatera Utara. Maybe, I don't know. Jadi gini nih, saya kan habis dapat caplokan 4 kamar dari rumah orang, dikasih sama Pak RT. Pak RT kebetulan ante-ante bapak mertua saya orang yang berpengaruh di negeri ini. Jadi dikasihkanlah 4 kamar yang penuh harta benda dalam kamar itu, penuh harta benda semua yang bisa memperkaya kamu, penuh dengan keindahan di kamar itu. Senang dong saya.
Tiba-tiba kurang ajar, yang punya rumah nyolot, dia ngatain aku keturunan PKI lah, keturunan Dajjal lah, ngatain aku anjing, istrinya pengen, suamiku pengen digarapin sama-sama 3 bulan, marah nggak? Marah kan? Terus supaya orang ramai memuji aku nih, biar menghujat si Babang Tampan itu yang ngatain aku, posting lah itu di media sosial ya kan, diapain nih orang weh, rupanya semua pada belain Babang Tampan. Artinya apa coba? Artinya aku memang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada akhir Mei lalu mengeluarkan keputusan bahwa 4 pulau yang semula berada di Provinsi Aceh kini dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara. Pulau itu adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek atau Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Nah, tentu saja keputusan pada 25 Mei 2025 lalu ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan, mengingat pada 1992 juga ada pertemuan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh yang ditengahi oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu memutuskan bahwa 4 pulau tersebut adalah milik Aceh. Dan di Universitas Leiden, Belanda juga menetapkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah di bawah Aceh. Nah, Kementerian Dalam Negeri mengacu bahwa batas wilayah juga terkait dengan wilayah darat. Karena itu penentuan ke-4 pulau itu dikembalikan ke wilayah yang berbatasan atau setara dengan darat sehingga berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurut saya keputusan ini tentu saja kontroversi. Saya sebagai wartawan tentu saja mengamati bagaimana perjanjian Helsinki pasca berlangsungnya tsunami dan juga daerah operasi militer di Aceh, itu juga sudah menggarisbawahi bagaimana kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka untuk menentukan sebuah perdamaian. Jadi keputusan ini menurut saya Menteri Dalam Negeri kurang peka di dalam memberikan atau memutuskan kebijakan ini, mengingat tentu saja keputusan ini memicu yang disebut sentimen. Kenapa pemerintah pusat memindahkan 4 pulau di Aceh ke Sumut? Di tahun 2006 disahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan kalau Aceh memiliki hak keistimewaan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi, kalau benar di 4 pulau tersebut tersimpan cadangan sumber daya migas, Aceh akan mendapatkan hasil pajak tambang berkisar 50-70%. Baru sisanya untuk pemerintah pusat. Jumlahnya tergantung lokasi tambang, apakah di bawah 12 meter atau berada di lokasi ZEE. Tapi setelah 4 pulau tersebut berada di teritori Sumatera Utara, pemerintah pusat bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Karena Sumut hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar 15% untuk tambang minyak dan 30% untuk tambang gas. Jadi dengan lokasi 4 pulau tersebut berada di Sumut, pemerintah pusat bisa cuan besar. Tapi ini dengan asumsi kalau benar di 4 pulau tersebut tersimpan cadangan migas. Tapi kalau menurut lu, boleh nggak sih pemerintah pusat ngambil secara sepihak pulau-pulau atau wilayah di daerah otonomi khusus? Tulis di kolom komentar.